Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw azlima aw uzlama aw ajala yujala alayya. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pemirsa, di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup di dunia ini dalam rangka untuk beribadah, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian akan menguji siapa di antara kita semuanya ini yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah akan menguji kita siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita hidup tidak lepas dari ujian. Siapapun itu pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah manusia itu akan mengira an yutraku, bahwa mereka itu akan dibiarkan begitu saja, an yaqulu amanna, mereka mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka belum diberi ujian. Cobaan dan ujian itu merupakan hal yang biasa di dalam hidup. Ujian dan cobaan itu merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, yang bagi seorang muslim itu merupakan sesuatu yang akan menaikkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian bisa berupa ujian yang menimpa pada dirinya sendiri, berasal dari dirinya sendiri, menimpa keluarganya, menimpa hartanya, atau juga berasal dari pihak-pihak yang lain. Dalam berkehidupan bermasyarakat, hal yang seperti ini adalah suatu kewajaran. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim tentu ketika menghadapi ujian ini, kita diharapkan menerimanya dengan penuh kesabaran, tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana pasti mengandung banyak hal yang baik bagi diri seorang mukmin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'minin wal mu'minah." Bagi orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, itu akan senantiasa mendapatkan ujian, mendapatkan bala fi nafsihi, baik itu berkaitan dengan
ujian terhadap dirinya sendiri, wa waladihi maupun terhadap anak-anaknya, wa malihi maupun terhadap harta bendanya, hatta yalqallaha, sampai akhirnya dia itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma'alaihi khoti'ah. Hingga apa? Hingga ketika dia menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah bersih dosanya. Ini merupakan salah satu keistimewaan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yaitu apa? Akan diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, ujian yang diberikan kepada seorang mukmin, kepada seorang mukminah, kepada seorang muslim, sekali lagi merupakan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bahwa setiap manusia itu tidak lain akan senantiasa akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi itu, bisa ujian yang menimpa dirinya sendiri, entah itu hidup dalam kefakiran, kemudian senantiasa gelisah, atau ditimpa musibah berupa sakit, atau bahkan bisa juga ujian itu menimpa kepada anak-anaknya, keluarganya. Anaknya susah diatur, atau anaknya punya kelainan-kelainan, atau apa saja yang menurut pandangan seorang muslim tadi tidak mengenakkan. Itu juga merupakan ujian. Apalagi pada masa yang seperti sekarang ini, kondisi anak-anak kita ini sudah merupakan hal yang lumrah dan biasa bermain sosial media. Maka tantangan bagi orang tua juga cukup besar dalam hal ini ketika mendidik putra-putrinya. Nah, ini juga merupakan ujian. Bahkan dalam hal harta itu juga begitu. Ada di antara kita ini yang hidupnya mungkin kekurangan harta. Dalam memberikan maisah pada keluarga juga begitu. Sulit dalam bekerja. Bekerja berat, berdagang di sana sini, sering mengalami kerugian dan sebagainya. Itu juga merupakan ujian. Demikian juga bagi seorang muslim ketika dia ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diuji dengan semuanya tadi itu. Diuji dengan diri kita yang punya sifat malas, ogah-ogahan, sering sakit, kesempatannya tidak banyak. Demikian juga anak-anak atau keluarga yang juga menjadi beban mungkin ketika ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya tadi itu merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ada hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Yang pasti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, tidak lain semuanya adalah dalam rangka salah satunya untuk menghapus dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat disebutkan bahwa jika Allah menghendaki kepada hamba-hambanya untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Nah, makanya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita merasa bahwa Allah ini tidak sayang pada kita. Tidak seperti itu.
Justru bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita dengan sakit, dengan perasaan yang tidak nyaman, dengan anak-anak yang sulit dalam melakukan pendidikannya dan sebagainya, semuanya itu tidak lain adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Dan salah satu bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu merupakan pertanda baik. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji atau Allah akan memberikan ujian kepada orang itu. Ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Makanya masing-masing orang kadang-kadang tingkat ujiannya berbeda-beda. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka ujiannya juga akan semakin besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada orang yang hidupnya itu nyaman-nyaman saja, lurus-lurus saja, nah itu jangan senang dulu. Bisa jadi itu merupakan bencana yang diberikan oleh Allah kepada yang bersangkutan. Ada orang yang ibadahnya itu luar biasa, sering sholat jamaah di masjid, aktif ikut pengajian, banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, tapi kok ujiannya banyak sekali. Apakah ini berarti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tidak seperti itu. Bisa jadi kalau orang ini melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang seperti itu kepada yang bersangkutan, itu menunjukkan pertanda baik baginya. Oleh karena itu jangan berkecil hati. Kalau ditimpa berbagai macam ujian yang seperti ini, ya tetap bersabar. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan derajat orang yang bersangkutan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan seorang mendapatkan kebaikan, juga akan dipandaikan dalam hal agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefakihan, kepandaian, pemahaman terhadap agamanya. Nah, demikian juga adanya ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ini, jangan dianggap itu merupakan pertanda buruk bahwa Allah tidak menyukainya, Allah membencinya, Allah tidak suka pada hamba yang diuji ini. Tidak. Justru kalau ada orang yang beriman senantiasa melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, tapi kok misalnya hidupnya itu penuh dengan ujian, itu pertanda baik justru. Nah, oleh karena itu ketika kita mendapatkan hal yang seperti itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kondisi yang seperti ini, Allah akan mengangkat derajat kita. Ini pemirsa rahimakumullah. Nah, oleh karena itu di samping juga merupakan pertanda yang baik, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini disesuaikan oleh Allah sesuai dengan kadar keimanan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Ya tentu para nabi, para rasul itu karena keimanannya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat sempurna keimanannya, maka ujian yang paling berat itu yang mengalami adalah para nabi dan para rasul. Kemudian disusul oleh para ulama-ulama yang solih, kemudian menyusul ke bawahnya.
Sehingga kalau misalnya kita melihat bagaimana orang-orang kafir itu kelihatannya mereka hidupnya enak, mereka nyaman, mereka dibiarkan begitu saja, ya karena memang oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak diatur, dibiarkan begitu saja ketika mereka menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, oleh karena itu bagi seorang muslim, ya tentu saja karena seorang muslim itu bagaimanapun dia senantiasa harus mengikatkan dirinya dengan hukum-hukum syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena itu jangan berkecil hati ketika kaum muslimin ini mendapatkan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin di samping juga bisa menggugurkan dosa. Ujian yang diberikan itu juga menunjukkan bukti cinta Allah kepada hambanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa inna Allaha idza ahabba qauman," sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridho, maka barang siapa yang ridho dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka, maka Allah pun juga ridho kepadanya. Waman sakito falahus suhtu, barang siapa yang marah terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tidak mau menerima, maka Allah juga akan marah kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, ini menunjukkan bahwa ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum itu menunjukkan bahwa Allah ingin mengangkat derajatnya kepada derajat yang baik. Ingin melihat siapa di antara mereka ini yang ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang sabar ketika mereka menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka ridho dengan itu atau justru sebaliknya, marah-marah, gerundel ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita bisa melihat bagaimana kondisi umat saat ini. Melihat pada musim hujan ini misalnya, karena tidak sesuai dengan keinginannya, dia berundel ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Wayai mulai kerja udan. Nah, apa dikira hujan itu harus menunggu dia selesai sampai di rumah gitu? Kan tidak. Nah, harusnya kita menerimanya itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, apapun kondisi kita. Karena itu merupakan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Hendaknya kita justru bersyukur dengan itu. Jadi apapun kondisi yang ada di sekeliling kita, ya kita terima bahwa ini semua adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri apapun keadaannya itu. Demikian juga penghidupan yang sempit, yang sulit seperti sekarang ini, cari uang susah, dagangan gak payu-payu, bolak-balik rugi, yaitu merupakan kodok dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa terus berusaha sekuat tenaga, berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bagi orang-orang yang sabar, ini kata Allah di dalam surat Az-Zumar, semuanya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahala mereka tanpa hitungan. Oleh karena itu, ketika menghadapi ini semua, ya mau tidak mau kita harus bersabar sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Karena itulah tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita menghadapi ujian-ujian tadi itu, yaitu apa? As-sabr, yaitu sabar. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala beliau mengatakan innamal ajru
ala qadiris sabri, bahwa sungguhnya pahala itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sesuai dengan kadar kesabarannya. Nah, sabar itu seperti apa? Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud sabar itu adalah ketika seseorang ditimpa musibah, kemudian dia menerimanya terhadap musibah yang dia terima, itulah sabar. Jadi kalau di dalam hadis itu disebutkan innamas sabru indas sodmatil awal, sesungguhnya sabar itu adalah ketika terjadinya pukulan pertama, ketika dia menerima musibah, itulah sabar. Bukan ketika pertama kali dia mendapatkan musibah marah-marah, tidak terima, menyalahkan semuanya, baru setelah beberapa hari karena udah nggak bisa lagi kondisinya untuk menyelesaikan ujian yang diberikan tadi itu, akhirnya dia pasrah, wis sabar aja lek ngono. Nah, bukan itu yang dimaksud sabar. Nah, orang yang seperti itu tuh putus asa itu karena nggak bisa apa-apa lagi itu. Nah, tetapi bagi seorang muslim harusnya yang namanya sabar itu adalah ketika dia mendapatkan musibah, nah, pada saat itu dia langsung menerima dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Dan bahwa ini semuanya adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar saya senantiasa bersabar. Nah, insya Allah dengan begitu maka Allah akan memberikan ganjarannya sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran surat Az-Zumar tadi itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahala mereka tanpa hitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bagi seorang muslim ketika menghadapi ujian-ujian yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, maka tuntunan yang diberikan oleh agama ini yaitu agar kita senantiasa bersabar dan menerima takdir yang diberikan oleh Allah tadi. Kenapa seperti itu? Karena sabar itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, wa ma utiya ahadun, dan tidaklah seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pemberian khairun, yang lebih baik, wa ausaun, atau yang lebih luas, minas sabri, yang lebih baik daripada kesabaran. Jadi kesabaran ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin bagaimana yang disebutkan tadi. Dan tidaklah seorang itu diberi sesuatu oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Oleh karena itu kesabaran ini hendaknya menjadi akhlak bagi kita dalam segala hal. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita berupa harta, berupa kenikmatan-kenikmatan, hendaknya kita senantiasa bersabar agar tidak berlebih-lebihan ketika kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, sehingga mengakibatkan terjadinya kemaksiatan-kemaksiatan. Banyaknya harta tidak digunakan untuk hal-hal yang bermaksiat, tetapi digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah. Demikian juga bagi seorang yang kesulitan dalam mencari penghidupan sehari-hari, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan tadi itu justru melakukan kemaksiatan-kemaksiatan atau melanggar hukum-hukum syariat Allah. Makanya patutlah kita ini bersyukur dan senantiasa berupaya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga merupakan penghapus dosa. Ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat bisa juga disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh umat ini. Ma nazalal bala'u illa bidzambin. Tidaklah musibah itu turun melainkan karena dosa. Wala rufi'a illa bitaubatin. Dan tidaklah musibah tadi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila telah melakukan pertaubatan. Jadi musibah diturunkan oleh Allah, ujian diturunkan oleh Allah dalam bentuk musibah-musibah yang menimpa seorang muslim tadi dalam rangka agar kaum muslim tadi itu, umat ini mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertaubatan yang dilakukan akan menyebabkan gugurnya dosa-dosa. Oleh karena itu, pemirsa rahimakumullah, ketika banyak sekali musibah-musibah atau ujian-ujian yang dihadapi oleh umat ini, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin meringankan dosa yang dimiliki oleh kaum muslim. Di dalam hadis disebutkan, idza aradallahu bi 'abdihil khair, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hamba-hambanya kebaikan, ajjalalahu al-uqubata, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan bagi hambanya tadi itu hukuman di dunia. Akan diberikan hukuman karena Allah menghendaki kebaikan. Sementara apabila wa idza aradallahu bi 'abdihi syarru amsaka anhu bi dzambihi, apabila Allah menghendaki kejelekan untuk hambanya, maka dia akan menahan darinya hukuman karena dosa-dosa yang dia lakukan, hatta tuwafiya bihi yaumal qiyamah, hingga pada akhirnya kelak di akhirat dia akan mendapatkan atau Allah akan menyempurnakan hukuman bagi hambanya tadi itu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian, cobaan, musibah yang menimpa seorang muslim sekali lagi adalah merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah agar kita nanti di akhirat tidak lagi mendapatkan ukubat yang berat, tidak mendapatkan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, sebagaimana yang disebutkan tadi, idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjalalahu al-uqubata fid dunya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi hamba-hambanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman bagi hambanya tadi itu di dunia, yang mana semua tidak lain adalah dalam rangka untuk meringankan bebannya ketika dia nanti di akhirat. Oleh karena itu, sekali lagi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mulk tadi, pada awal pembukaan disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita ini dalam rangka untuk mengetahui siapa di antara kita ini yang baik amalnya. Yang baik amalnya itu adalah orang yang paling ikhlas dalam mentaati perintah Allah dan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syariat. Itulah yang dimaksud dengan ahsanu amalan, perbuatan yang paling baik, yang paling sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi semuanya itu adalah ujian bagi kita.
Apakah kita melakukan atau memilih satu perbuatan tadi itu dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah, atau justru sebaliknya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Semuanya tadi itu adalah ujian yang semuanya nanti pahalanya dan siksanya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti. Ya tentu bagi seorang muslim yang percaya bahwa hidupnya ketika di dunia ini tidak semata-mata hanya untuk hidup di dunia, tetapi ada kampung akhirat setelah mati, yang mana semuanya tadi itu adalah merupakan tempat penghitungan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunia. Maka bagi seorang muslim tentu perhitungannya harus lebih teliti, perhitungannya harus lebih jeli, perhitungannya harus lebih berhati-hati. Karena setelah hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita selesai begitu saja, tetapi kita masih harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Apakah yang dilakukan tadi itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru melawan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu butuh kesabaran dalam hal ini ketika seseorang melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarahullahu biha minal khotoyahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Pemirsa, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyatakan, "Ma yusibul muslima." Tidaklah seorang muslim itu ditimpa satu musibah min nasobin, yang berupa kelelahan, wala wasobin, kemudian rasa sakit, wala hammin, rasa khawatir, wala huznin, kesedihan, wala adan, atau gangguan-gangguan, wala ghammin, atau bahkan rasa gelisah, hatta syaukati yushakuha, bahkan jika kakinya tertusuk oleh duri, illa kaffarahullahu, kecuali semuanya tadi itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus, mengampuni dia dengan musibah-musibah yang ditimbangkan tadi itu min khotoyahu, dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Banyak di antara kita kadang-kadang ketika bekerja itu kita mendapatkan rasa lelah, sementara kadang-kadang hasilnya juga tidak begitu banyak. Akhirnya kita menggerutu sampai mengatakan, iki kok radil, kerjaku kayak ini, kesel kayak ini, hasilnya gak nututi, merasa diberlakukan tidak adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa iki dosaku kok iso hasilku sithik gitu. Kadang-kadang muncul rasa seperti itu. Atau kadang sakit yang nggak sembuh-sembuh menimpa dirinya, menimpa keluarganya. Nah, dia merasa bahwa ini tidak adil. Dosaku iki opo? Anakku loro gak waras-waras. Badan ini kok bolak-balik loro ae. Pengennya sehat terus gitu. Padahal kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu cukup lama.
tapi begitu ditimpakan padanya rasa sakit, batuk atau pilek yang hanya seminggu saja itu mengeluhnya luar biasa. Atau bahkan rasa khawatir, kekhawatiran kerjanya hanya sebagai kuli bangunan misalnya. Atau kalau misalnya menjadi juru dakwah, khawatir nanti anak saya gimana, dengan penghasilan yang segini-segini anak saya masa depannya gimana. Ada kekhawatiran dalam dirinya, rasa nggak enak. Nah, semuanya itu adalah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya tadi itu kalau dilalui oleh seorang muslim dengan penuh kesabaran dan penuh penerimaan bahwa semuanya tadi itu adalah qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam hadis tadi itu Allah menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, kafarahullahu biha, dengan semua ujian-ujian yang diberikan tadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni khotoyahu, min khotoyahu, dari dosa-dosanya. Oleh karena itu sikap yang seperti ini harus dimiliki oleh seorang muslim, dan harus gitu, karena memang akhlak yang seperti ini yang punya itu hanya seorang muslim, sementara orang-orang kafir tidak memiliki karakter yang seperti itu. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Di rasa khawatir, rasa lelah, sakit, bahkan tertusuk duri yang kecil seperti itu, jika diterima dengan penuh kesabaran bahwa semuanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan karunia yang sangat besar. Apakah yang kita minta kepada Allah selain ampunan? Karena bagaimanapun kita ini senantiasa, mungkin setiap hari, entah itu sengaja atau tidak, banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Entah kita sadari atau tidak kita sadari. Apalagi dalam kondisi kehidupan masyarakat yang seperti saat ini, seolah-olah masyarakat kita tidak takut dosa. Banyak sekali ibu-ibu atau wanita-wanita muslimah yang tidak nutup aurat, sehingga sengaja tidak, dari karangan remaja yang laki-laki atau bapak-bapak itu sengaja tidak, kadang mata ini melotot ketika melihat wanita-wanita yang tidak menutup aurat tadi itu. Dan itu kalau misalnya dibiarkan akan merupakan dosa bagi kita. Ya, mungkin seperti itu dosa-dosa yang dilakukan, entah itu sengaja atau tidak. Dengan adanya musibah yang diberikan oleh Allah, bala yang diberikan oleh Allah, kemudian kita menerima dengan sabar, menerima bahwa itu adalah qada Allah, harapannya tadi itu akan dapat menggugurkan dosa yang kita lakukan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ada yang ringan, misalnya hanya hujan turun kemudian kita mengeluh. Ada yang ringan, kadang-kadang makanan yang kita makan itu tidak enak rasanya, sehingga kadang-kadang kita juga mengeluh. Ada yang ringan, ketika jalan tahu-tahu kaki terpleset misalnya, kita juga mengeluh. Tetapi ada juga, pemirsa yang dirahmati Allah, ujian yang cukup berat yang menimpa pada seseorang. Ada di antara hamba-hamba Allah yang salah satu anggota tubuhnya misalnya dikurangi kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada yang penglihatannya tidak sempurna, atau dengan kata lain misalnya buta.
satu dan lain hal. Orang yang mendapatkan ujian seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan surga baginya apabila yang bersangkutan ini senantiasa menerima dan bersabar terhadap ujian yang diberikan kepadanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adhabtu jabi bataihi fasobaro wahtasaba lam ardolahu sawaban dunal jannah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi berfirman, barang siapa yang aku berikan ujian berupa kebutaan pada kedua matanya, lalu dia bersabar dan mengharap pahala dariku, maka akan aku berikan kepadanya pahala berupa surga. Ini bentuk lain ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ketika diberikan ujian yang cukup berat, berupa diambilnya penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali orang-orang yang juga mengalami banyak penderitaan, kesulitan-kesulitan hidup, seperti saudara-saudara kita yang dizalimi, seperti saudara-saudara kita saat ini yang di Palestina, mereka dibombardir oleh Israel. Mereka bersabar dengan kondisi yang mereka terima. Bagaimana kita bisa melihat ada anak-anak kecil ketika mereka terkena serpian bom, ketika ditanya bagaimana kondisimu, mereka mengatakan alhamdulillah. Bandingkan dengan kita yang hanya makanannya nggak enak saja sudah menggerutu. Orang-orang seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu, di akhirat nanti yang gugur mereka ini sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mendapatkan begitu besar penderitaannya, rasa sakit yang kita sendiri nggak bisa membayangkan bagaimana sakitnya itu. Maka orang-orang yang seperti ini nanti di akhirat akan banyak sekali hamba-hamba Allah yang iri kepadanya. Bahkan orang-orang ini mengatakan kalau seandainya dulu kulit mereka dipotong-potong dengan gunting itu akan mau, karena kenikmatan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang diberikan ujian seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita yang melihat hal yang seperti itu mengatakan bahwa ini merupakan kehinaan. Tidak. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i as-sawaba law anna juludahum kanat furidat fid dunya bil maqarid. Katanya begitu. Yawaddu ahlul afiyah, orang-orang yang tidak ditimpa musibah ketika di dunia, hina yu'ta ahlul bala'i as-sawaba, ketika orang-orang yang hidup di dunia dulu diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ganjarannya kepada mereka, mereka yang tidak diberi musibah oleh Allah mengatakan, lau anna juludahum kanat kuridat fid dunya bil maqarid. Ketika itu mereka mengatakan, kalaulah dulu kulit mereka dipotong dengan gunting di dunia,
Mereka menginginkan seperti itu. Jadi orang-orang yang mendapatkan musibah seperti itu nanti di akhirat akan banyak sekali orang-orang yang ketika hidup di dunia itu tidak pernah mendapatkan kesulitan-kesulitan seperti mereka ini, menginginkan seandainya saya dulu di dunia itu kulit-kulit saya ini dipotong-potong dengan gunting, tentu aku akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang diterima oleh orang-orang yang mendapatkan musibah karena rasa sakit yang teramat sangat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang seperti itu bukan orang-orang yang hina, bukan orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru orang-orang yang seperti itu karena memiliki keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat terhadap pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka berupa ujian-ujian itu. Dan mereka ketika ditanya bagaimana keadaanmu, bahkan anak-anak kecil pun sampai mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sementara kita yang berkecukupan di sini melihat kondisi yang seperti ini itu hanya karena merasakan makanan yang tidak enak saja sudah mengeluh, sudah menggerutu. Inilah keirian yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak diberikan musibah kepada mereka. Oleh karena itu, pemirsa rahimakumullah, patutlah kita senantiasa merasa bersyukur kepada Allah dengan kondisi yang seperti ini, dengan kondisi yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia ini. Hendaknya kita bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk melakukan ketaatan-ketaatan, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian-ujian yang diberikan tadi itu sekali lagi semuanya muaranya tidak lain dalam rangka adalah untuk meningkatkan derajat. Di balik ujian pasti ada sesuatu yang mengandung kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya tentu sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkannya. Bagaimana di dalam hadis-hadis Nabi, bagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menjelaskan sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, bahwa ujian-ujian yang diberikan tadi itu semuanya tidak lain adalah dalam rangka untuk menggugurkan dosa, menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya tadi itu untuk mendapatkan surga kelak di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari maisha kadang-kadang ada di antara kita itu yang mudah dalam mencarinya. Demikian juga ada yang sulit, sudah berusaha semaksimal mungkin, seperti yang saya katakan tadi, tetap saja rugi. Sekolah tinggi, gelarnya banyak, ketika bekerja tetap aja miskin. Banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mereka kaya. Semua kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ketika melihat fenomena yang seperti ini kadang-kadang muncul perasaan dalam diri kita, ada ketidakadilan di situ. Tetapi tidak seperti itu. Sebagai seorang muslim, sebagaimana sudah disebutkan tadi, kita hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah dengan kondisi yang seperti ini. Bersyukur dalam arti kita tetap senantiasa berusaha melakukan yang terbaik, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan
rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariah. Apapun hasilnya, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa berupaya menggunakan berbagai cara bagaimana agar rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada kita. Besar sedikitnya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berupaya bagaimana ketika mencari rizki tadi itu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariah, yaitu mencari rizki yang halal, bukan yang lain. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, bagi yang penghidupannya sempit, sudah berupaya semaksimal mungkin kondisi seperti itu dalam rangka menjaga ifah, tetap mencari harta yang halal, kehidupannya sulit, tidak perlu khawatir. Senyampang kita masih tetap berpegang pada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah dan kita merasa bahagia dengan itu. Di samping itu ada kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang fakir, yang senantiasa taat kepada Allah dalam mencari maisha sehingga penghidupannya sempit, dia menjadi fakir. Nanti di akhirat orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah, akan dimasukkan surga lebih dahulu daripada orang-orang yang kaya, tetapi tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al jannata qabla al aghniyai binisfi yaumin khamsimi'ati amin. Rasulullah SAW pernah menyatakan, beliau pernah bersabda bahwa orang-orang yang fakir dari kalangan orang-orang mukmin besok pada hari kiamat akan masuk ke surga terlebih dahulu daripada orang-orang kaya yang berjarak setengah hari. Nah, setengah hari di akhirat itu setara dengan 500 tahun lamanya. Ya, bukan berarti kita ingin miskin, tidak. Kalau bisa taat kepada Allah, kemudian kita bisa kaya, sehingga kekayaannya bisa dimanfaatkan untuk beramal. Nah, tetapi jika kondisi memang miskin seperti ini, ya ini Rasulullah memberikan kabar gembira kepada orang-orang fakir yang mukmin tadi itu bahwa kelak di akhirat dia akan mendapatkan fasilitas masuk surga lebih dulu selama 500 tahun daripada orang-orang kaya di antara orang-orang mukmin. Kenapa bisa begitu? Karena hisabnya gampang. Ketika ditanya dari mana hartamu, ya dia akan menjawab, saya hanya bekerja. Untuk apa hartamu? Ya untuk makan. Karena pekerjaannya cuma satu dan hanya digunakan untuk makan dan kebutuhan lain yang sekedar untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Sementara dari kalangan orang kaya itu dia mendapatkannya dari jalan yang banyak, ditanya satu persatu. Demikian juga setelah itu ditanya lagi, dipergunakan untuk apa? Ditanya lagi satu persatu, dan itu akan lama waktunya. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini merupakan hiburan bagi orang-orang mukmin, berita gembira bagi orang-orang mukmin. Pernah satu ketika Rasulullah SAW memanggil dua orang sahabat. Ketika itu dua orang sahabat ini diberikan harta oleh Rasulullah SAW. Beliau memanggilnya pada siang hari, pada saat terik panas. Masing-masing dipanggil, kemudian oleh Rasulullah diberikan masing-masing ini
sejumlah uang yang sama. Setelah beberapa saat, beberapa lama kemudian orang ini juga dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW pada saat yang sama, yaitu pada saat terik matahari. Kedua-duanya tidak beralaskan kaki, padahal ketika itu suhunya sangat panas. Rasulullah bertanya kepada si fulan yang pertama, kamu gunakan untuk apa uang yang kemarin aku berikan? Orang ini menjawab, saya pergunakan untuk ini dan itu. Sudah selesai. Setelah itu, karena kondisinya panas, maka dia segera bisa pergi. Sementara yang satu ini, dia bercerita, uangnya tadi itu digunakan untuk ini, digunakan untuk ini, digunakan untuk usaha ini, kemudian diberikan ini, dan lama sekali. Akhirnya apa? Dia tidak kuat karena kepanasan. Begitulah nanti hisab di akhirat. Orang yang hartanya banyak, nanti akan hisabnya juga banyak. Kalau memang dipergunakan untuk hal-hal yang baik, nah tentu ini akan membantu, hisabnya akan lebih mudah. Nah ini adalah hiburan para pemirsa rahimakumullah bagi orang-orang yang fakir, tidak perlu berkecil hati. Semuanya memang sudah ditakdirkan oleh Allah seperti ini. Makanya kita perlu bersabar, perlu menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang penghidupannya agak susah, atau dengan kata lain penuh dengan kefakiran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun musibah tadi itu merupakan bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, demikian juga akan menggugurkan dosa, akan memasukkan ke dalam surga dan mengampuni semua dosa-dosanya. Sekalipun begitu, bukan berarti kita minta aja kalau begitu pada Allah supaya diturunkan musibah. Tidak. Karena hal ini pernah satu ketika ada salah seorang yang ditimpa sakit, karena saking lamanya sakit, akhirnya orang ini menjadi sangat kurus Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada orang ini ketika beliau berkunjung kepadanya, apakah kamu pernah berdoa dengan sesuatu atau kamu pernah memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka orang ini kemudian menjawab, Pernah Rasulullah, saya pernah minta kepada Allah. Yang doanya itu, ya Allah, jika engkau menyiksaku di akhirat, maka segerakan siksaan itu untukku di dunia. Nah, ini minta disiksa di dunia, minta diberikan musibah. Nah, ini kemudian Rasulullah mengatakan, Subhanallah, kamu tidak mampu itu. Mengapa kamu tidak berdoa, ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan peliharalah kami dari azab neraka. Ini menunjukkan, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi itu akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah, tetapi tidak diperbolehkan bagi kita untuk meminta agar Allah mengazab kepada kita di dunia ini, yang tujuannya supaya nanti di akhirat diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kepada sahabat tadi itu, Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan-kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti kebaikan-kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan berarti sekalipun begitu kemudian kita memohon kepada Allah agar ditimpakan musibah, tidak. Tetapi tetap Rasulullah SAW memerintahkan kita agar kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Demikian pemirsa rahimakumullah yang
eh, bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita, memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin, memberikan kemuliaan kepada seluruh kaum muslimin dalam bulan Ramadan yang dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita, meringankan segala bentuk ujian-ujian yang diberikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajat kita di tempat yang mulia sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW maupun apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita ini senantiasa dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan di dunia ini dan memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Demikian pemirsa rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati. Wal afu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.